Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, hadirat, saimin, saimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, satu kenikmatan yang luar biasa pada hari ini, di akhir-akhir bulan suci Ramadan, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa dan amaliyah lainnya. Ini sebagai bentuk wujud kita bersyukur kepada Allah untuk melaksanakan segala ibadah-ibadah yang diperintahkan, sehingga kita mencapai daripada tujuan puasa, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita pendidikan amalia Ramadan yang senantiasa insyaallah akan menjadi bekal hidup untuk kehidupan di dunia maupun kehidupan bahagia di akhirat. Para saimin, saimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mencapai level ketakwaan seorang muslim yang beriman, yang perlu kita lakukan adalah mensucikan jiwa kita, diri kita, suci dari perbuatan-perbuatan yang berdosa, suci dari hal-hal dan sifat-sifat yang membuat kita jauh daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kesucian itu akan terwujud ketika kita melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, terutama perintah melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa tidak hanya kita menahan lapar dan dahaga, tapi juga kita menahan emosi kita, jiwa kita yang ingin melakukan maksiat, jiwa kita yang ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang berdosa. Maka sesungguhnya orang-orang yang bisa menahan lapar dan dahaga, bisa menahan perbuatan dosa dari anggota tubuh kita ini, insya Allah kita menjadi orang-orang yang suci, orang-orang yang akan mencapai level takwa. Karena sesungguhnya kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Mudah-mudahan kita bukan bagian yang diprediksi, yang diperkirakan oleh Rasulullah SAW yang nanti akan dibawa ke akhirat hanya mendapatkan imbalan lapar dan dahaga. Untuk pahala-pahala yang lainnya zong, nol, na'udzubillah min dzalik. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mencapai jiwa yang suci, jiwa yang penuh dengan ilahi, maka yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, niat yang suci, niat yang lurus karena Allah, bukan karena pandangan manusia, bukan karena ingin dilihat sebagai orang yang suci. Orang yang dilihat ingin menjadi orang yang senantiasa beribadah di pandang manusia, tapi karena ingin kita lebih dekat kepada Allah. Dan niat yang tulus ini akan mengantarkan kepada kita ibadah yang lurus, ibadah yang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah kita senantiasa membaca Al-Quran. Tilawah Al-Quran yang menjadikan kita dekat kepada Allah. Firman-firman Allah yang kita baca adalah bagaimana itu akan menjadi tadabbur buat kita, pelajaran buat kita untuk menjadikan kita hidup di dunia ini sesuai dengan aturan Allah dan menjauhi segala larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan membuat hati kita semakin lembut karena setiap hari kita tilawah Al-Quran. Yang ketiga adalah senantiasa kita bangun malam, qiyamul lail, di mana di saat orang-orang yang tertidur pulas, kita bangun berjamaah bersama keluarga untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di malam hari yang penuh kantuk, lelah, tapi kita berusaha
untuk mendekatkan diri kepada Allah bersama dengan keluarga. Subhanallah. Dan ini menjadikan bagian kita orang-orang yang senantiasa rindu kedekatan kita kepada Allah. Kalau kita jauh dari Allah, hidup kita akan sengsara. Kepada siapa lagi kita berharap untuk kehidupan kita ini bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Yang selanjutnya adalah istiqamah. Istiqamah untuk melaksanakan ibadah dengan baik dan benar. Istiqamah ketika untuk membaca Al-Quran di mana saja, di waktu kapan saja. Istiqamah untuk qiyamul lail. Istiqamah untuk bersedekah kepada sesama. Ketika kita istiqamah, insya Allah hidup kita akan bahagia. Hidup kita penuh berkah. Hidup kita akan dicintai oleh makhluk yang ada di bumi maupun makhluk yang ada di langit. Insya Allah, kalau kita melaksanakan ibadah dengan niat yang tulus dan suci, dengan niat yang penuh dengan keistiqomahan ini, insya Allah kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena sesungguhnya takwa adalah merupakan level tertinggi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah merupakan bagian sarana kita untuk dekat kepada Allah, dan insya Allah kita akan bahagia di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita menjadi orang bertakwa, suci jiwa kita, insya Allah kita menjadi bagian dari proses kehidupan yang Allah jadikan kepada umat Islam yang beriman, yang senantiasa diuji untuk menjadi orang-orang yang tangguh terhadap ujian, dan orang-orang yang senantiasa rindu akan kenikmatan dan keberkahan hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya ketika kita suci, ketika kita menjadi orang yang bertakwa, maka sudah menjadi pantaslah kita merayakan hari kemenangan, yaitu hari raya Idul Fitri. Karena sesungguhnya Idul Fitri merupakan hadiah kemenangan buat umat Islam yang beriman melaksanakan ibadah puasa dengan sungguh-sungguh karena Allah, dengan siap menghadapi tantangan-tantangan di dalamnya, dan itu merupakan ganjaran dan pahala yang berlipat ganda, sehingga hari kemenangan merupakan suatu kepantasan buat orang-orang yang berpuasa dengan sesungguhnya. Maka oleh karena itu saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faidin, wasiyamana wasiyamakum. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.